Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya sedang membaca buku, judulnya adalah Islam and Secularism pada bab The Nature of Knowledge, ya kan? The Nature of Knowledge itu apa kira-kira teman-teman artinya? The Nature of Knowledge. Wah, nature emang alam, tapi kalau the nature of itu adalah apa artinya? Hakikat. Nah, ya kan? Kadang gini, the origin, apa artinya origin? Original, orang bilang kan original. Ori enggak nih? Ori. Asli. Kalau the origin of berarti asal usul. Nah, itu kayak uslub dalam bahasa Inggris. The Origin of Species itu adalah buku karya Charles Darwin yang menyatakan bahwa spesies itu berevolusi, kata dia kayak gitu. The Origin of Species. Jadi asal usul dari spesies yang ada sekarang ini, itu kata Darwin gitu. Nah, tapi kalau the nature of knowledge itu artinya apa? Hakikat dari ilmu itu kayak apa? Ya, itu sebenarnya sudah saya videokan dengan teman-teman kemarin. Ini saya baca lanjutannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. It is generally understood that knowledge require no definition. Jadi pada akhirnya kan kapan kita baca buku apa namanya Knowledge Triumphant itu kan dulu punyanya Franz Rosenthal kan, bahwa dalam peradaban Islam itu banyak sekali pengertian tentang ilmu, ya kan? Satu orang mengertikan ilmu beda dengan yang lain, semuanya ngomong ilmu. Nah, jadi akhirnya apa? Akhirnya orang-orang itu sepakat, saking banyaknya pengertian ini nih, kayaknya lambat laun kita kayaknya pengertian tentang ilmu ini nggak usah dituliskan jelas-jelas, tapi, nah ada tapinya, tapi dijelaskan subjeknya seperti apa, areanya seperti apa, gitu aja. Jadi no definition, maksudnya secara had ya. Had itu kan kalau dalam mantik dulu antum masih belajar ya, ada ta'rif al-had wa ta'rif ar-rasm. Ini oh iya, sorry teman-teman, bukan KMI kan pada baca buku, enggak baca buku mantik kan. Oke, saya lanjut. Baca tapi lupa ya. Ya, emang rumit itu baca itu, buku itu rumit. Kejujuranmu ku hargai. Oke. Jadi ada ta'rif bil had au bir rasmi. Kan ta'rif bil rasm di mana apa? Ar-rasm itu kan gambar ya. Jadi bisa digambar. Tapi sebenarnya ilmu itu apa ya? Ya bisa digambarkan. Tapi kalau definisi hadnya, had itu apa ya? Batasannya, batasan apa itu ilmu itu orang susah menentukannya. Tapi kalau digambarkan ilmu sebagai apa, itu bisa. Ya kan? Makanya Al-Atas itu menggambarkan ilmu sebagai apa? Sesuatu yang datang ke dalam jiwa kita. Nah, itu adalah ilmu. Sesuatu yang datang ke dalam jiwa kita sehingga kita jadi ngerti, oh itu tuh es teh misalnya gitu kan. Tapi saya tahu itu es teh lewat apa teman-teman sekalian? Ya lewat panca indera dong. Itu ada es teh. Gitu. Ya kan? Jadi, tapi itu kalau saya nggak lihat itu, saya nggak akan bilang itu es teh. Gitu kan. Tapi karena saya ngelihat, oh iya. Tapi kan saya ngelihat es teh, ya karena saya tahu itu es teh dan pernah mencicipi es teh sedemikian. Kalau orang gila mungkin nggak bilang itu es teh, langsung diambil diminum gitu aja kan. Jadi tidak bisa mendefinisikan. Ya, makanya disebut orang gila itu disebut hilang akal karena apa? Akalnya tidak lagi dipakai untuk mengenali hal-hal yang tadi itu. Ya, makanya kayak orang gila tuh, ciri-ciri yang paling jelas apa teman-teman orang gila itu? Gak pakai baju. Kenapa? Dia tidak perlu lagi bicara soal baju. Karena dia nggak ada lagi kepentingan dengan baju. Ya. Kalau antum itu jalan depan sana seperti itu, ya antum dianggap orang gila. Gitu kan? Orang gila itu hanya tahu tujuannya, tapi tidak tahu cara mencapainya. Tahu es teh itu mungkin dia, iya. Orang gila butuh makan nggak? Ketika dia mau nyari makan kan dia akan ke satu tempat yang baunya enak misalnya atau apa kan, atau ada makanan apa di jalan dia ambil aja kan. Iya, dia tahu tujuannya kan, tahu tujuannya. Apa? Nggak apa-apa, ini kan kita ngobrol ya nggak. Makanya saya kasih tahu antum, kadang orang gila itu kalau kelaparan dia nongkrong di depan rumah makan, karena nggak berani ngambil juga dia, tapi dia nongkrong aja di situ nunggu dikasih kan gitu kan. Laporan mau tahu ke. Tapi ya itu ya, kenapa ilmu itu juga sama seperti itu. That the understanding of what the concept codes in the term ilm
means it's naturally apprehended by man's knowledge of knowledge. For knowledge is one of his most important attribute. Nah, makanya disebut ilmu itu adalah atribut. Apa itu atribut, teman-teman sekalian? Perlengkapan. Oke. Tapi kalau dalam bahasa filsafat yang disebut atribut itu adalah sifat. Ya kan? What is his attribute? Maksudnya atribut itu adalah sifatnya gimana dia? Ya kan? Sama personal attribute itu bukan perlengkapan personal. Kalau perlengkapan personal orang bilangnya personal equipment, bukan personal atribut. Tapi kalau personal atribut itu berarti apa? Karakter dari sifat dari personal itu tadi. Makanya ilmu itu naturally apprehend by man's knowledge for of this most important attribute. Nah, jadi ilmu itu dianggap sifat. Makanya nih kalau antum masih ingat ya baca buku usul fiqh kelas berapa itu, mahwal ilmu. Ada yang ingat nggak? Kang itu usul fikih ala ilmu ma'rifatu. Oke, orang bilang ma'rifatu syai' bi haqiqatihi, itu benar, ya kan? Ada lagi loh yang lain di usul fikih, ada yang lain loh. Ada lagi dalam usul fikih kelas berapa ya, saya nggak lupa itu. Al ilmu sifatun yan kasifu bihal matlub inkisafan taman. Iya ya, saya nggak tahu, nggak lupa. Kelas 3. Ada masuk nggak ada usul fikih kelas 3? Ada. Jadi al ilmu sifatun yan kasifu biha al matlub, atau al ilmu malakatun yaktadiru biha al malik, ya kan? At-ta'amuk fi syai'in mali, itu mengetahui suatu itu kayak gitu. Ilmu itu adalah sifat yang bisa membuat orang tahu tentang perkara yang ingin dia tahu. Nah, situ tuh. For knowledge is tadi udah jelas ya, and what this is already clear to him, so that it dispense with the need for an explanation describing its specific nature. It is also generally accepted that knowledge can be classified into essential elements, so that its basic classification insofar as man is concerned is useful. Jadi ilmu juga bisa diklasifikasi, ya kan? Bagaimana cara kita membagi ilmu itu, teman-teman sekalian? Ilmu dibagi menjadi berapa? Kalau kita di KMI dulu dibagi menjadi apa? Ilmu agama dan ilmu umum. Bilangnya gitu kan biasanya kan. Gontor ini ilmu agamanya berapa persen, teman-teman? Hah? Oh ya, jadi Gontor itu 100% ilmu agama dan 100% ilmu umum. Itu kan yang kita dengar gitu. Dan di buku Pekan Perkenalan juga gitu. Nah, itu orang membagi apa? Ilmu agama dan ilmu umum. Sekarang, apakah nggak ada pembagian yang lain? Jawabannya adalah ada. Ya kan? Buktinya apa? Ilmu agama bagiannya banyak. Ya kan? Tapi ada yang lain membagi ilmu berdasarkan kita nih di fakultas di universitas ini, ya kan? Ya orang bilang ada fakultas agama, fakultas umum, ya emang nggak salah. Tapi kan orang fakultas umum kayak kita ini kan pada sholat juga kan, pada sholat juga. Jadi sebenarnya kan nggak ada perbedaannya kan sama ilmu yang lain. Tapi ada ilmu dibagi berdasarkan objek atau subjeknya. Makanya siapa yang membahas objek ilmu tadi itu? Nah, objek ilmu itu ada objek ilmu yang terindra. Terindra itu apa? Bisa dilihat lewat panca indera. Ya kan? Berapa jumlah mahasiswi di kelas Ilkom 4? 15. Hah? 15. Jadi itu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kok cuma 12? 13, 4, 8. Oh sakit, Fadilah sakit. Terus 14. Satu lagi? Fatimah? Oh iya, Fatimah umroh ya? Iya. Loh, katanya umroh. Hah? Oh nggak jadi umroh? Belum. Atau antum belum tahu? Iya. Kali aja, saya kan nggak, paling nggak ikut, paling apa kan? Bebas aja kan? Nah jadi, nah itu ya, jadi ada klasifikasinya. Sekarang klasifikasinya mana yang benar? Kalau saya bilang menyesuaikan kebutuhan masing-masing.
Kenapa? Karena ilmu-ilmu kayak ilmu-ilmu agama yang objeknya itu tidak terindra, dia tidak ada laboratoriumnya, ya kan? Usuluddin punya laboratoriumnya apa teman-teman sekalian? Ya, laboratoriumnya masih laboratoriumnya. Tapi laboratorium itu bukan untuk melihat Tuhan, ya kan? Kalau kita kan punya lab, ada lab apa tuh? Lab radio sama lab. Antum bingung sama saya juga, kan gitu kan? Diganti aja lab ini, lab kuliner gitu ya. Karena banyak orang makan kan yang jelas kan. Oh iya, bagus juga itu. Nah, jadi lab fotografi kuliner kan ini bagus juga itu. Ya, jadi nah itu bisa kita klasifikasi. Kalau lab ilkom di situ disebut lab radio, maka di situ ada peralatan untuk siaran radio, ya Pak enggak? Ya, secara panca indera kita bisa nonton itu orang lagi siaran. Dan antum yakin kalau dengar suara radio, antum yakin ada nggak yang siaran? Ada. Nanti antum kalau dengar suara radio kok kersek 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 kersek, pikiran antum apa? Apakah sinyalnya jelek? Apakah mungkin kualitas tempat siarannya tuh yang jelek? Ya kan? Iya, bisa kayak gitu. Misalnya antum lihat kameramen acara di foto, acara di TV atau apa tuh. Kadang kan kalau apa ya, acara TV itu kadang-kadang sekarang itu, ya saya nggak bilang nggak kreatif, tapi kreatif juga. Sekarang tuh kadang-kadang acara TV itu ini ngambil dari potongan video YouTube. Misalnya apa? Misalnya yang 10 10 hal yang aneh, misalnya apa gitu kan, ternyata di YouTube. Dan itu kualitas videonya kadang-kadang agak ngeblur gitu kan. Nah, jadi itu berarti kita yakin ketika pengambilan video itu mungkin alatnya apa? Gak bagus gitu kan. Tapi kalau videonya bagus, malah jangan-jangan settingan kan. Loh iya kan? Iya. Oh, videonya bagus banget ya. Lah ya settingan berarti jangan-jangan kan gitu. Kenapa? Ya jangan diedit. Tapi kalau videonya jelek, gak ini malah kelihatan natural kan itu kan. Malah kelihatan. Nah, kadang-kadang juga dikompilasi, kadang dikompilasi itu video-video apa? Orang kepleset, terus orang jatuh, orang nyemplung sungai, ada apa? Itu nanti dikasih quote bijak. Kadang-kadang kehidupan itu tidak selalu berpihak padamu. Satu sisi orang nyemplung ke sungai. Seringkali kau berusaha, ada lagi orang balik makanannya tumpah. Dia tidak sesuai. Kadang-kadang ada nggak video yang kayak gitu? Untuk menonton video kan yang isinya kayak gitu itu, narasinya apa? Narasinya komen bijak, tapi isinya hancur kan. Isinya orang lagi hancur. Nah, jadi itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang dia itu ada di sekitar kita. Jadi makanya all knowledge comes from God. Jadi tapi yang paling benar adalah yang namanya pengetahuan itu datang dari Tuhan. Semua pengetahuan berasal dari Tuhan. Loh, kenapa? Ya karena alam ini juga berasal dari Tuhan. Maka apa yang diketahui manusia itu pun juga sebenarnya berasal dari Tuhan. Meskipun kadang-kadang tidak terjadi secara langsung atau tidak kita anggap. Ya kan? Misalnya gini, kita bisa melihat itu kan atas izin Tuhan. Berarti itu adalah kita mengetahui karena itu dari Tuhan. Ya, jadi emang kayak gitu kita menjelaskannya. For the purpose of classification for our action, we say that in the same manner that man is a dual nature, possessed of two souls. So it's knowledge of two kinds. The one is food and life for the soul, and another is provision with which man might equip himself in the world in his pursuit of pragmatic ends. Nah, jadi klasifikasi dari ilmu pengetahuan yang tadi-tadi itu, klasifikasi ilmu pengetahuannya itu, ya bisa jadi karena bisa aja kita klasifikasi berdasarkan asal usulnya, ya. Apa tadi asal usulnya? Dari Tuhan. Kenapa? Karena manusia itu dia punya jiwa dan satu dia punya apa? Raga. Ya, ada nggak ilmu yang penting untuk jiwa kita? Ada. Apa? Ilmu tentang keyakinan-keyakinan. Itu yang penting untuk jiwa kita. Kalau kita salah meyakini sesuatu, maka kita akan salah bertindak. Tapi ada juga ilmu yang lain, ilmu yang membekali kita untuk mencapai tujuan-tujuan yang praktis.
apa contohnya ngedit video lah, itu pengen bikin video editing, pengen ngedit video, maka butuh ilmu untuk ngedit video. Itu namanya apa? Pragmatic ends. Ya. Makanya soul, food, one is food and life for the soul. Jadi ilmu pengetahuan itu jadi seperti makanan dan kehidupan untuk jiwa kita. Kita yakin hari ini bahwa nasib kita ini, meskipun kita nggak suka kuliah ya kan, teman-teman nggak ada yang pada suka kuliah kan sebenarnya kan. Nah itu memang antum suka belajar, tapi kalau kuliah kan tidak selalu suka, ya enggak? Buktinya apa? Dia suka belajar, suka ngedit, suka apa namanya mempelajari nasib orang dari film-film kan gitu kan, suka apa namanya lo ya antum nonton film itu mempelajari nasib orang kan gitu kan. Salahnya kadang-kadang ditiru, lah ini yang salah. Terus itu tadi, nah itu adalah ilmu tentang antum suka belajar, tapi antum tidak selalu suka kuliah. Kenapa? Kuliah itu mempelajari hal-hal yang tidak antum tahu dan tidak pernah juga antum tahu, atau juga hal yang sulit yang biasanya antum hindari. Contohnya apa? Baca Arab, baca bahasa Arab, baca bahasa Inggris, gitu kan? Antum sih pengen keluar negeri, kalau ditanya pengen nggak? Pengen. Tapi pengen nggak belajar bahasa Inggris? Enggak. Jadi kadang-kadang itu ya agak-agak unik. Nanti pengen nggak ke Arab? Pengen. Nanti mau nggak belajar bahasa Arab? Enggak. Jadi itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, makanya itu hal seperti itu adalah bagian dari keyakinan manusia. Ya. Makanya teman-teman kalau suka kuliah itu menurut saya agak aneh. Kenapa? Karena biasanya juga orang pada nggak suka kuliah. Ya. Kalaupun suka kuliah itu karena materinya emang dia suka juga. Ini, itu wajar. Jadi saya pun juga nyantai aja. Nah, tapi ada yang penting dari kuliah ini, kita mempelajari hal-hal yang sudah kita punya tapi belum dikembangkan. Itu kuliah itu fungsinya seperti itu. Nah, the first kind of knowledge is given by God through revelation to man. And this refers to the Holy Quran. The Holy Quran is the complete and final revelation. Nah, coba nih, saya minta tolong dibaca nih. Tolong yang belum apa namanya punya judul lah. Ini Francisca. Coba tolong Francisca dibaca nih. God through revelation to man, and this refers to the Holy Quran. The Holy Quran is the complete and final revelation, so that it suffices for man's guidance and salvation, and there is no other knowledge except based upon it and pointing to it that can guide and save man. God, however, has never ceased to communicate with man, and out of his grace, bounty, and charity, he may bestow the favor of specific spiritual knowledge and wisdom upon the elect among his servants. Coba apa yang antum pahami dari situ? Satu baris saja, nggak usah banyak-banyak. Jadi antum baca saja. God through revelation to man, and this refer to Holy Quran. The Holy Quran is apa itu? The The complete and final revelation. Ya, Yang melengkapi Quran itu melengkapi dan melengkapi sih lengkap. Quran itu lengkap dan menjadi final revelation. Final revelation atau Akhir. wahyu yang paling final, jadi wahyu terakhir. Nah, terus So there is sufficient for man's guidance and salvation. Maka itu menjadi apa? Sufficient for man. apa bacanya apa tadi? Sufficient for man. Safai. Sufficient. Hah? Sufficient. Oh, sufficient. Apa Itu itu? adalah sesuatu yang lengkap. Nah, ini sufficient. Sufficient itu sudah lengkap. Your apa namanya? Your waham is not sufficient. Maksudnya kurang lengkap. Your waham now is sufficient. Nah, jadi lengkap. Untuk manusia. Ya, tapi kalau
sufficient itu artinya lengkap. Saya contohkan dalam kalimat tadi. Terus lanjutnya. For man's guidance untuk Pedoman manusia. Terus? And salvation. Apa itu salvation? Salvation apa? Salvation, ada yang tahu nggak? Salvation tulisannya. Salva pakai v, vation. Keselamatan. Ya, syafaat, keselamatan. Syafaat. Iya, syafaat atau keselamatan. Nah, kayak tuh. Terus? And there is no other knowledge dan Ya. tidak ada ilmu yang lain except based upon it kecuali bersumber dari Al-Quran and Yeah. pointing to it dan poinnya dari Quran juga. Ya, terus? That can guide and save man, itu bisa menjadi pedoman dan menjaga manusia. Terus? God however has ever case to communicate Tuhan Cara Tuhan berkomunikasi dengan manusia itu and out of his grace, bounty and charity. Ini bestow. Bounty apa? Grace. Grace itu in the name of God, the most grace and the merciful. Nah, yang Oh, yang maha pengasih dan Iya, penyayang. betul. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bounty and charity sama. Enggak, charity itu Ar-Rahim. Bounty itu Bundi. Oh, Bundi apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Gini, sebentar. Antum kan dulu pernah belajar di tafsir kan? Ya. Bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim apa? Iya, bener. Maksudnya bedanya itu gimana? Bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Iya. Ya maksudnya Bedanya itu apa? Tafsirannya. Elek itu apa? Hah? Elek. Nah, begitu ya. Yang namanya Rahman itu terkait dengan servant. hak makhluk hidup mendapat Enggak ada kamu semua. Ah, orang kafir dapat rezeki nggak? Dapat. Bisa nggak dia rezeki orang kafir itu? Bisa. Servant. Tapi dengan kekafirannya bisa masuk surga nggak? Ya Baru. enggak. bukan benar. Ar-Rahim itu adalah soal kita Kalau mendapat ini favor rahmat. giving bestow. Nah, itu apa? Bisa masuk surga. Nah, itu aja. Sebenarnya di situ. Kenapa? Kayak orang Muslim tidak kaya bisa nggak masuk surga? Bisa. Orang Muslim kaya bisa nggak masuk surga? Bisa juga. Tapi caranya sama atau beda? Bundi ya. Ada yang beda. Secara hukum, Dia sama akan memberikan bantuan ya. di Tapi spesifik secara struktur khusus untuk orang yang memiliki kaya harus lebih kelebihan banyak sedekahnya daripada yang yang memiliki kecerdasan punya. spiritual and wisdom upon the elect. Ada yang Wisdom hukum, ada yang khusus. Itu kayak gitu. Ada syarat-syaratnya. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Oke, lanjut. He may bestow the favor of specific spiritual knowledge. Dia akan membantu orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual Nah, and jadi wisdom. dengan itu tadi orang mendapatkan kecerdasan yang tingkatnya bisa sampai spiritual. And wisdom upon the elect among his servants. Ya, Dan memberikan bijaksanaan kebijaksanaan kepada hambanya secara bijak. Oh, kasih ke yang lain, kasih ke ini. Ini kan udah dapat juga. Ini kan belum dapat juga kan? His servant. Tapi ya ini kan gaji. Ini sampai mana tadi? Servant. Servant. God servant. His friend. Ini Abdullah. His friends in proportion. Wisdom apa wisdom? Wisdom itu bijaksana. Tapi sebenarnya kalau diartikan wisdom itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Berarti content of wisdom. Ya kalau itu bijaksana. Tapi wisdom itu turunannya banyak dari ilmu yang bermanfaat. Iya. His friend in proportion to their various degrees of ihsan. The Holy Quran is the knowledge par excellence. The Holy Prophet, whom may God bless and give peace, who received the revelation and brought to men the Holy Quran as it was revealed to him by God.
his friend ini us ya. His friends us. His friends. Tanda kutip. The Aulia. Oh, para The Aulia. Ini jelasin pakai bahasa Indonesia. In proportion di zaman kenabian ya. Proportion. Mm-mm. Ya, jadi karena itulah para wali Allah maksudnya orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah. Maksudnya dengan Allah itu yang lebih ibadah dan lain sebagainya. Dia mendapatkan ilmu yang proporsinya berbeda dengan yang lain. To their various degrees of ihsan. Oh ya, berarti para wali itu dapat porsi yang berbeda karena Perbuatan ihsan. So the Holy Quran is the knowledge per excellence. Jadi ilmu yang ada di Quran Quran is the knowledge of par excellence. Maksudnya apa? Par excellence itu adalah ilmu yang final. Yang final itu nggak ada yang lebih benar selain itu. Jadi apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu sudah pasti benar. Nggak ada yang lebih benar daripada itu. The Holy Prophet whom may God bless and give peace. Seorang nabi yang pasti Allah kasih bless and give peace, memberi kasih sayang dan sebuah kedamaian. Peace itu maksudnya sholawat dan salam. Oh, alah. Jadi nambah Oh, who received the revelation and brought to man the Holy Quran as it was revealed to him by God. Ini masih sama nggak sih sallallahu alaihi wasallam? ya, jadi apa namanya? Karena itulah makanya Nabi itu ketika mendapat wahyu, maksudnya Nabi itu mendapat ilmu yang paling benar. Kan tadi kita bicarakan bahwa ilmu itu dari Tuhan atau dari apa yang didapat oleh manusia. Ilmu yang dari Tuhan itu ya tentang ilmu tentang segala hal, tapi bentuknya itu masih belum jelas. Belum jelas gimana? Jadi harus diperjelas lagi dalam praktek sehari-hari. Ya, bentuknya ilmu dari Tuhan itu mungkin bentuknya cuma perintah-perintah aja. Tapi perintah ini ke arah kemana kita masih nggak tahu. Sama kayak teman-teman kalau main apa namanya KMD, ada KMD ya sih teman-teman. KMD kan ada ini nggak? Apa mencari jejak atau apa? Ini kan karena dikasih panah, mencolok. Ini bakal ikutin panah itu atau cari arah lain? Ikutlah, Ya ikut lah kenapa? Ya karena emang ini itu jalannya. ini buatan sama kayak petunjuk Tuhan sudah gitu. Kita nggak perlu nanya lagi kalau ada perintah. Nah, kita gitu. Kenapa kalau kita bertanya-tanya atau kita diskusikan dulu ini panahnya ke sana? Ini kan bisa ada panah ke sana. Panahnya ke sana tuh, perintah ke sana. Oh enggak, sebenarnya maksudnya ke sana. Nah, emang apa jadinya? Kalau perintahnya kita diskusikan, malah kita ke sana, malah nggak nemu apa-apa jangan-jangan. Kelompok yang hilang, dia diumumkan. Kelompok KMD yang hilang. Teman-teman, zaman antum itu ada nggak sih cerita malam itu tadi? Masih ada. Apa? Tapi di sekitar pondok aja. Oh, jurit. Nah, Waktu saya pramuka dulu itu kan biasanya gitu kan. Ada cerita malam tuh. Sampai ke kampung-kampung. Masuk sungai, masuk sungai. Apa? Gimana? Nggak ada, paling hantu-hantuan. Saya pokoknya yakin kalau cerita malam semuanya saya anggap hantu-hantuan. Gimana? Udah, itu di kuburan. Itu di kuburan. Masih banyak orang di sini. Ya kan jelas banget kan. Sudah ada pocong di sana. Wah, sama teman-teman itu. Kalau berikan kabel pocong. Anak satu, anak atas di bawah ya. Yang belakang ada lagi teman anak tuh dia sambil lari sambil ngerjain itu. Sini malah gak menakutkan. Malah diajar ya jadi hantu. Kenapa ini udah tahu? Ini kan udah tahu kan ya. Apalagi kita-kita yang dianggap kelas 3 itu kan lagi parah-parahnya jadi anak KMI kan ya. iya. Ya kan kayak gitu kan biasanya kan. Kalau kelas 3 kan memang kelas 2 kan.
bukan kukwin. Enggak, Ustaz. Jadi hal seperti itulah kita lakukan dengan ilmu pengetahuan. Ya kan? Tapi kan budaya itu kadang-kadang mempengaruhi kita. Oke tadi, kalau kita mengikuti wahyu, kadang kita ya harus mengesampingkan budaya-budayanya. Tapi bukan kita menolak budaya. Kasih dia sampingnya. Kalau minta kasih minta sampingnya. Yang mana? Masuk YouTube loh. Oh iya nggak sih? Yang mana? Yang mana? Yang mana? In by God. In Baygot. In Baygot. The Holy Quran. Kirim aja linknya, saya bisa nyari lewat teman di luar negeri. Liatin. Oh, him by God. Who my God. Who my God bless and give peace. Who received the revelation and brought to man the Holy Quran as it was revealed. Masuk YouTube Ustaz sekarang ini. Itu masuk YouTube beneran. Beneran salah. Rekor tuh. Ada wajan. Dia malah kayak gini. Dikat aja Ustaz bagian. Who thus brought to man the knowledge, whose own life is the most excellent and perfect interpretation of the Holy Quran, so that his life becomes for man the focus of admiration and true guiding spirit. Oh lagi, is knowledge of the first knowledge of account of his nature and mission ordained by God. Hence his sunnah, which is his manner of interpreting God's law, Sharia, in daily life and practice, is also part of the knowledge. The Sharia is God's law embodied in the Holy Quran and manifest in word qaul, model action, fi'al, and silent confirmation takrir in the Sunnah, which includes spiritual knowledge and wisdom. So then, the Holy Quran, the Sunnah, the Sharia, ilm al-ladunni, and hikmah are the essential elements of the first kind of knowledge. Ya oke, apa yang aku pahami dari yang aku baca? Saya foto dari Ustaz Mabel. Syariah itu hukum Allah yang tertulis di Al-Quran. Dari yang atas tadi bahwa wahyu itu ketika diturunkan, kan wahyu adalah ilmu yang paling benar kan dari semuanya. Sekarang pertanyaannya gini, apakah langsung dikasih aja ke manusia? Enggak. Ya, jadi ngasihnya ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lewat kejadian-kejadian atau lewat perkara-perkara. Dan ditulis di Quran seperti syariah, hukum-hukum Allah. Dalam ini teman-teman sekalian ya, teman-teman kalau Ramadan pernah nggak hatam Quran satu kali gitu? Pernah ya? Nah sekarang saya mau nanya ke antum, zaman Nabi Al-Quran itu turun berapa tahun? Katakanlah 23 bulan, 23 tahun sorry, berarti para sahabat itu bisa jadi baru ada yang hatam setelah 23 tahun. Jadi nggak ada zaman di Mekah itu zaman masih di Mekah nggak ada, belum kelar. Ya nggak? Jadi para sahabat dulu itu belum ada yang pada hatam ketika di Mekah. Kenapa? Belum kelar ini, belum kelar. Yang gitu. Loh iya kan lagi ngomong. Nah iya, kenapa mereka jadi hafal? Karena dikit-dikit turunnya ya nggak? Enggak lah, ustadznya doang kan lagi ngomong. Apa? Di video ini antum Ustaz. Kan lagi ngomong. Kameranya kan. Oh iya, kayak gitu ya. Makanya Loh iya bener dah. Enggak lah, kan belum ngomong. wahyu Al-Quran itu tidak turun dalam satu waktu, ya kan? Tapi turun selama berangsur-angsur. Supaya apa? Supaya orang bisa memahaminya. Memahami apa? Ayat-ayat itu terkait kejadian apa. Biar lebih memahami. Jadi tidak ngasal
Tapi ada Ustadz di ini di mana gitu yang masih jual beli budak. Iya. Di Indo. SD. Tapi kan secara teknis perbudakan itu secara hukum manusia kan nggak ada. Iya. Tapi secara hukum negara itu nggak ada. Tapi secara tabiat manusia, manusia itu ingin menguasai manusia yang lain. Atau sebaliknya orang itu kalau tidak punya apa-apa dan tidak bisa mengusahakan apa-apa, mending ngikut orang lain. Kan gitu, Kau tahu lupa. ya kan? Oh, knowledge. Jadi itu The first kind of knowledge. orang itu akan Ya sih, dua lupa hal, kayaknya. apakah menguasai orang lain. Oh iya ya, knowledge. Coba as regards baca pakai ini. Selalu kayak gitu. Nah itu namanya apa kalau bukan perbudakan? Berarti Bedanya kan kamu ada kebebasannya kayak aja dia kan? tadi. Ada kebebasan punya uang, bisa beli apa. Tapi kan kamu terbatas nggak dengan orang yang menguasai kamu? Terbatas. Sama juga itu maksudnya. Nafsu. Maksudnya terbatas dengan antum dikuasai siapa. Iya, antum kerja di mana, antum dikuasai oleh antum. Artinya kayak gitu. Tapi ada hak-hak antum yang nggak boleh dilanggar. Ada hak antum yang boleh Seperti yang telah antum disebutkan. punya, kan gitu kan? Tapi kan sama aja kayak budak zaman dulu. Budak zaman dulu kan juga gitu. Boleh makan nggak budak itu? Boleh. Dalam Islam syariatnya budak itu diberi makan, dikasih pakaian yang layak, terus mandi. Kasih tempat tinggal. Ya kan? Ya, kerja sesuai dengan kemampuan. Sama aja sebenarnya kalau saya bilang. Ya, kenapa? Karena dalam kehidupan manusia itu selalu gitu. Itu contoh, ya kan? Hal yang lain masih banyak lagi. Ya. Kenapa kita perlu merujuk pada hadis atau praktek Rasulullah SAW? Karena yang tahu Al-Quran Allah. dari situ dijelasin ke sahabat. Sahabat pun kadang-kadang juga nanya. Contohnya apa? Hadis tentang sholat itu tidak dijelaskan ayatnya. Hadis tentang sholat menjelaskan ayat-ayat tentang sholat. Waktu-waktu sholat dalam Al-Quran itu tidak dijelasin seperti hadis tentang sholat. Nah, ini dia. Makanya prakteknya Rasul itu jadi penting untuk jadi sumber apa? Pengetahuan. Makanya kita belajar hadis itu apa? Supaya tahu prakteknya gimana. Ya kan? Dan hadis-hadis yang kita pelajari di KMI ini diantaranya hadis-hadis tentang belajar, kerja keras, berteman, bakti sama orang tua. Diantaranya itu hadis-hadis yang penting. Kalau anda nggak percaya, buka lagi tuh kita hadis kelas 1. Sih hadisnya temanya 4 tadi itu. Kita berbakti orang tua, belajar, betul. Bermuamalah. Berteman, sama tadi kerja keras, belajar, kayak gitu. Karena itu kehidupan orang ada di situ kuncinya. Selain itu, ya, kalau ini kan, tapi kadang-kadang kan dalam hadis ada cerita-cerita. Apa ya? Cerita-cerita yang macam-macam, cerita kaum-kaum terdahulu atau apa untuk diambil pelajaran. Itu kita ketika ngomong Quran dan hadis itu. Tapi setelah itu ada ilmu yang turunannya lagi. Dari Quran dan hadis akhirnya dibikin apa? Peraturan. Peraturan apa? Syariat. Tapi syariat itu tidak sampai menjadi undang-undang. Ada sih syariat yang jadi undang-undang. Contohnya apa? Undang-undang pernikahan. Itu syariat tapi jadi Undang-undang. tapi ada nggak undang-undang tentang puasa? Nggak ada. Undang-undang puasa nggak ada. Kan gitu kan. Kenapa? Karena memang dulu sebenarnya pengen dibuat undang-undang tentang puasa. Tapi nanti ngaturnya tambah ribet. Ya kan? Kan ada orang yang boleh nggak puasa. Nah, masa polisi harus merazia orang puasa? Kan nggak bisa. Kalau undang-undang itu harus ditegakkan oleh hukum atau penegakan hukum. Makanya polisi di Indonesia bisa menangkap orang yang berzina. Kenapa? Karena terkait dengan undang-undang pernikahan. Tuh. Mencuri. Ya sama juga. Kalau mencuri kan memang undang-undang yang udah umum. Tapi kan bukan rukun Islam ya. Maksudnya Oh iya. gimana sih? Tapi emang itu larangan dalam syariat, tapi tidak ada dalam hukum Islam ya. Kalau orang muslim mencuri, apakah dia auto tidak Islam? Masih Islam. Tapi di sini apa? Auto tidak Islam. Iya, jadi disebut fasik karena dia melakukan Kejahatan. atau disebut maksiat atau apa namanya? Auto disebut tidak Islam. maksiat atau pelaku maksiat. Dan disebut fasik karena melakukan dosa besar. Jadi kan di buku tauhid kan ada tingkatannya tuh, ada mungkin ini apa melakukan dosa besar, dosa kecil, kan julukannya masing-masing.
lanjut ke gitar. As regards the last mentioned spiritual knowledge and wisdom, man can only receive this through his acts of worship and devotion, his acts of service to God, ibadat, which, depending upon God's grace and his own latent spiritual power and capacity created by God to receive it. The man received by direct insight or spiritual savoring, dauk, and unveiling to his spiritual vision. This knowledge pertains to his self or soul, and such knowledge, ma'rifah, when experienced in true evolution of the Sharia, gives insight into knowledge of God, and for that reason is this understanding. Ya, coba apa yang untuk paham dari sini? Ada makrifat, ada apa definisi? Yuk kita terakhir. Baca lagi kalau nggak paham, saya bantu ya kan? Coba. Bacain kita, Yang as regards the last mention, gimana? as regards Regards. the last mention, Nah, terus spiritual knowledge and wisdom. spiritual knowledge jelas ya, pengetahuan spiritual itu hal-hal yang nggak ada di dunia ini. Terus Man can only receive this through his acts of worship and devotion. ya, jadi manusia itu bisa mendapatkan sesuatu yang tidak ada di sekitarnya itu lewat apa? Lewat pengetahuan spiritual tadi. Ya, gini caranya. Kalau ente pengen belajar edit, ini kan perlu belajar editing, ya nggak? Itu ada di dunia ini, kan gitu kan? Tapi kalau ente pengen dapat inspirasi, caranya gimana? Banyak cara selain itu. Kalau ente pengen dapat inspirasi desain, ya ente bisa browsing desain-desain. Tapi kan ente juga harus doa juga biar dapat inspirasi yang
soalnya Solo ya makanya mau. Udah di sini kita pindah ya. Halus. Putri Solo halus-halus gitu kan. Salah maaf. Kalau cinta sudah membara. Udah ceritain dari awal, jangan cuma judulnya doang. Matiin Matiin dulu.